Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Murdani, MPM 182006542. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang lingkungan hidup, yang dimana saya harus menjelaskan tentang masalahnya, tujuannya, upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan dan urusan tersebut, serta lembaga-lembaga pemerintah yang menangani. Untuk yang pertama yaitu permasalahannya. Permasalahan yang sering terjadi dalam lingkungan hidup yaitu tercemarnya sungai, yang dimana manusianya itu sering membuang sampah ke sungai, dan penebangan liar itu termasuk dalam permasalahan lingkungan hidup, sehingga bisa berakibatkan fatal yang sering terjadi sekarang yaitu banjir. Tujuan dalam pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah mentanamkan ada 4 poin, yaitu mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya. Yang kedua, mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Dan yang ketiga, mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup. Dan yang keempat, melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan kepentingan generasi mendatang. Untuk itu, upaya yang dilakukan pemerintah sebagai penanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya memiliki tanggung jawab yang besar dalam upaya memikirkan dan mewujudkan terbentuknya pelestarian lingkungan hidup. Hal-hal yang dilakukan pemerintah antara lain: 1. Mengeluarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang tata guna tanah, di mana isinya yaitu undang-undang yang mengatur atau menangani tentang hak atas tanah, air, dan udara. Hal tersebut juga meliputi aturan dasar dan ketentuan penguasaan, pemilikan, penggunaan atau pemanfaatan sumber daya agraria nasional di Indonesia, pendaftaran tanah, ketentuan-ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 adalah penegasan bahwa penguasaan dan pemanfaatan atas tanah, air, dan udara harus dilakukan berdasarkan asas keadilan dan kemakmuran bagi pembangunan masyarakat tentang yang adil dan makmur. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi, bumi dan air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan yang kedua yaitu menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, di mana undang-undang tersebut terbagi beberapa pasal, yaitu ada pasal 5. 1. Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Yang kedua, setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggung kerusakan dan pencemarannya. Dan pasal 6, setiap orang mempunyai hak dan atas kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Peran serta sebagaimana tersebut dalam ayat 1. Pasal ini diatur dengan peraturan perundang-undang. Ada pasal 20, barang siapa merusak atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab dengan kewajiban membayar ganti rugi kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya
atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 2. Tata cara pengaduan oleh penderita. Tata cara penelitian tim tentang bentuk, jenis dan besaran kerugiannya, serta tata cara penentuan ganti kerugian diatur dengan peraturan perundang-undangan. Tata cara penetapan dan pembayaran biaya pemulihan lingkungan hidup diatur dengan peraturan perundang-undang. Yaitu pasal 22. Yang 1, barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup yang diatur undang-undang ini atau undang-undang lain, diancam pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya 100 juta rupiah. Yang kedua, barang siapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup yang diatur dalam perundang-undangan ini atau undang-undang lainnya, diancam pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya 1 juta rupiah. Yang ketiga, perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal ini adalah kejahatan, dan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat 2 pasal ini adalah pelanggaran. Dan yang kedua yaitu memberlakukan peraturan pemerintah RI nomor 24 tahun 1986 tentang AMDAL atau analisa mengelola dampak lingkungan. Dan yang keempat, pada tahun 1991 pemerintah membentuk Badan Pengendalian Lingkungan dengan tujuan 1. Menanggulangi kasus pencemaran. 2. Mengawasi bahan berbahaya dan beracun atau B3. Yang ketiga, melakukan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Yang keempat, pemerintah mencanangkan gerakan menanam 1 juta pohon. Dan yang terakhir yaitu lembaga-lembaga yang menangani lingkungan hidup. Untuk yang pertama yaitu KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kedua BLH, Badan Lingkungan Hidup. Yang ketiga ESDM atau Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Yang keempat BRG, Badan Restorasi Gambut. Yang kelima BIG, Badan Informasi Geospasial. Yang ketujuh KATR atau BPN, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional. Yang kedelapan Kementerian Dalam Negeri. Yang kesembilan Kementerian Pertahanan. Yang kesepuluh Kementerian PU. Yang ke-11 Bappenas. Yang ke-12 Kementerian Keuangan. Yang ke-13 Dirjen Pajak. Yang ke-14 KPK. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Semoga bisa dipahami atau dimengerti oleh penonton. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.